Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Eka Putri dengan NIM 1916010006. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model konkuren. Metode kombinasi model campuran merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Metode tersebut digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi independen untuk menjawab rumusan masalah yang sejenis. Pada tipe ini terdapat 3 model, yaitu yang pertama, Concurrent Triangulation Strategy. Dalam model ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Bagi dalam pengumpulan data maupun analisisnya, kemudian membandingkan data yang diperoleh, untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang dapat digabungkan dan dibedakan. Yang kedua, Concurrent Embedded Strategy. Metode penelitian kombinasi model embedded merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama, dan sebaliknya, tetapi bobot metodenya berbeda. Yang ketiga, Concurrent Transformative Strategy merupakan gabungan antara model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada satu tahap atau fase penelitian dan pada waktu yang sama. Bobot metode bisa sama dan bisa tidak sama. Penggabungan data dapat dilakukan dengan merging, connecting, atau embedding. Mencampur dengan bobot sama, menyambung, dan mencampur dengan bobot tidak sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Oktalioni, NIM 1916010025. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu B. Langkah-langkah penelitian model concurrent triangulation. Jadi di sini terdapat gambar struktur yang terdapat masalah yang sejenis. Masalah yang sejenis ini terdapat masalah kualitatif dan kuantitatif. Masalah kualitatif ini langkah pertamanya yaitu landasan teori, dan masalah kuantitatif langkah pertamanya yaitu memperkuat peneliti sebagai human. Lalu masalah kualitatif langkah selanjutnya yaitu rumusan hipotesis, dan masalah kuantitatif langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data kualitatif, dan masalah kualitatif yaitu langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data kuantitatif dan dapatlah hasil sumber data. Kemudian masalah kualitatif selanjutnya langkahnya yaitu analisis data kuantitatif, dan masalah kuantitatif langkah selanjutnya yaitu analisis data kualitatif. Dan terdapatlah hasil meta analisis yang kesimpulannya yaitu memperkuat, memperlemah, bertentangan. Dan berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa metode penelitian dapat berangkat dari rumusan masalah kualitatif dan kuantitatif yang sejenis. Rumusan masalah kualitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dengan data kualitatif, sedangkan rumusan masalah kuantitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan data kuantitatif. Rumusan masalah yang sejenis adalah rumusan masalah yang isi dan bentuknya sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Salim, NIM 1916010002. Materi selanjutnya tentang langkah penelitian desain atau model concurrent embedded atau campuran tidak berimbang. Desain concurrent embedded atau campuran tidak berimbang adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara tidak seimbang. Dalam satu kegiatan penelitian mungkin 30 atau 80 atau 90% menggunakan metode kuantitatif dan 30 atau 20 atau 10% metode kualitatif atau sebaliknya. Metode di atas digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi independen atau mandiri untuk menjawab rumusan masalah yang sejenis.
Dalam metode ini terdapat dua model penggabungan metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif serta kuantitatif dan kualitatif. Kata yang ditulis dengan huruf besar artinya metode itu merupakan metode primer yang bobotnya lebih tinggi, dan yang ditulis dengan huruf kecil merupakan metode sekunder atau pelengkap. Metode mencari ini lebih menarik karena peneliti dapat mengumpulkan dua macam data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu tahap pengumpulan data. Dengan demikian, data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan lebih akurat. Urutan kerjanya sebagai berikut. Gambar pertama yaitu tentang metode penelitian kombinasi concurrent embedded, metode kuantitatif sebagai metode primer. Berdasarkan gambar tersebut, bahwa penelitian berangkat dari masalah atau potensi. Setelah masalah dan yang melatar belakangi dikemukakan dengan fakta, selanjutnya dibuat rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah bisa berbentuk rumusan deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya peneliti memilih teori yang dapat digunakan untuk penjelasan masalah. Merumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Setelah instrumen disusun, maka selanjutnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen terbukti sah dan dapat diandalkan, maka selanjutnya digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan masalah kuantitatif dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data kuantitatif atau primer dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data kualitatif atau sekunder. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen dan pengumpulan data kualitatif dengan pengamatan dan wawancara. Data kuantitatif yang telah terkumpul dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif yang telah terkumpul dengan teknik pengumpulan data kualitatif selanjutnya dianalisis untuk digabungkan dan dibandingkan, jadi dapat ditemukan data kualitatif mana yang memperkuat perluasan dan menggugurkan data kuantitatif. Bila data kualitatif menggugurkan hipotesis, maka kemungkinan yang dilakukan adalah mencari kuantitatif diulangi lagi untuk menguji reliabilitas hipotesis, atau mencari kualitatif diperluas dan diperdalam dengan teknik triangulasi atau metode sumber waktu. Jadi dapat diperoleh kepastian data. Apakah data kualitatif betul-betul dapat digugurkan data kuantitatif atau tidak? Data kuantitatif yang bersifat deskriptif atau hasil penguji hipotesis berikut data kualitatif sebagai pelengkapnya. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dan dilengkapi dengan data kualitatif. Data tersebut selanjutnya diberikan pembahasan. Jadi, hasil mencari menjadi semakin jelas dan mantap. Langkah terakhir dari proses mencari ini adalah membuat laporan penelitian, yang di bagian akhirnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif. Gambar yang kedua tentang metode penelitian kombinasi concurrent embedded, model metode kualitatif sebagai metode primer. Berdasarkan gambar di atas adalah seperti telah banyak dikemukakan bahwa metode mencari kualitatif digunakan bisa berangkat dari potensi keingintahuan objek ada apa, dan bisa dari masalah yang bersifat sementara. Masalah tersebut akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan.
dalam mencari kualitatif tidak menggunakan landasan teori sebagai bahan untuk perumusan hipotesis, tetapi melakukan kajian berbagai teori perspektif yang sesuai dengan konteks penelitian. Dengan kajian tersebut akan dapat memperkuat peneliti kualitatif sebagai manusia instrumen. Jadi peneliti kualitatif mampu melakukan pembatasan umum pada objek yang diteliti, menetapkan fokus, menetapkan sumber data, mengumpulkan dan analisis data kualitatif. Teori yang digunakan oleh peneliti kualitatif juga bersifat sementara dan akan berkembang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan peneliti di lapangan. Peneliti kualitatif lebih dipandu oleh fakta-fakta yang diperoleh di lapangan atau bukan teori untuk membangun hipotesis baru berdasarkan fokus dan rumusan masalah mencari yang ditetapkan. Selanjutnya, peneliti kualitatif mengumpulkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara teriagulasi, yaitu dengan observasi peserta, wawancara mendalam, serta belajar dokumentasi dan gabungan ketiganya. Sampel sumber data dilakukan secara bertujuan dan semakin bertambah, atau sumber data dipilih orang yang dianggap pakar, tahu tentang apa yang akan dimodelkan, dan jumlah semakin lama semakin banyak. Analisis data kualitatif lebih banyak dilakukan selama pengumpulan data. Melalui proses data pengurangan, data menampilkan dan verifikasi bersamaan dengan pengumpulan data dengan metode kualitatif atau metode primer. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode kuantitatif atau metode sekunder untuk perluas dan meningkatkan akurasi data kualitatif yang telah ditemukan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nama Sarifah Aini dengan NIM 1916010001. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan materi tentang contoh penelitian. Yang bagian yang A, contoh judul penelitian kombinasi concurrent triangulation. Yang pertama, penelitian untuk pengembangan ilmu. Bagian yang A, penelitian deskriptif. Judulnya adalah profil SMK yang berprestasi. Yang bagian yang B, penelitian komparatif. Judulnya adalah perbandingan kualitas pelayanan rumah sakit negeri dan swasta. Yang C, penelitian asosiatif. Judulnya adalah pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Bagian yang kedua yaitu penelitian tindakan atau action research. Judulnya adalah peningkatan kualitas hasil lasan posisi vertikal loop siswa SMK 2 dengan metode ayunan segitiga bolak-balik. Yang ketiga, penelitian pengembangan. Judulnya adalah pengembangan media pembelajaran praktek kepemisan dengan simulasi kepemimpinan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuvitaya Salva, NIM 1916010010. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu B. Contoh judul penelitian kombinasi desain atau concurrent embedded. 1. Penelitian untuk pengembangan. A. Penelitian deskriptif. Contoh judul dari penelitian deskriptif ini yaitu profil petani sukses. Yang B. Penelitian komparatif. Contoh judul dari penelitian komparatif ini yaitu kinerja guru sebelum dan sesudah memperoleh tunjangan profesi. C. Penelitian asosiatif. Contoh judul dari penelitian asosiatif ini yaitu pengaruh pengunjung toko dan kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli. 2. Penelitian tindakan atau dikenal juga sebagai action research. Contoh judul penelitiannya yaitu peningkatan suasana kerja dengan metode kepemimpinan tanpa marah.
3. Penelitian pengembangan. Contoh dari penelitian pengembangan ini yaitu pengembangan sistem resensi pegawai dengan wajah berbasis komputer. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.